Kayak sekarang, aku kalau ditanya senang pakai kain apa enggak, aku senang. Karena buat aku icon. Tapi apakah aku tahu motifnya itu artinya apa? Tidak. Jadi kadang-kadang kita mau bercerita, mau merekomendasikan, kita nggak tahu. Karena tidak jumping dari topi instan masuk ke chain yang cukup terjangkau, tapi waktu itu rasanya masih dikejar yang manis, sirup-sirupan, habis itu lompat ke specialty. Nah yang mau dikejar itu adalah, aku belajar dari specialty coffee justru. Aku ingat bahwa petani kopi Indonesia ini harus lebih disupport. Indonesia itu value chain-nya hulu ke hilir kita lengkap sebenarnya. Tapi pada saat kita ngobrol ke hulu atau ke petani, yang cara membantu terbaiknya adalah memesan yang secara rutin dengan harga yang baik gitu kan. So kita nggak akan bisa pesan yang banyak kalau kita tidak punya permintaan di hilirnya atau di marketnya kan. Jadi saat itu karena banyak sekali teman-teman yang sudah membangun specialty coffee, aku mencoba ngisi gapnya tengah-tengah buat menjadi penyambung supaya yang tadinya let's say masuk mau pesan kopi, orang yang bilang misalnya kopi yang pernah ada zaman kopi bilang mahal gitu. Kenapa sih kopi harus mahal itu gitu? Kenapa kopi ada rasa asam ya? Karena mereka tidak ada bridgingnya. Tapi pada semoga dengan adanya tuku mereka jadi udah ada habit baru tadi, dan mereka juga mengenal kapan perlu pakai gula, kapan tidak pakai gula, dan hopefully pada saat mereka mau belajar kopi lebih akan ada teman-teman yang artisnya yang buat di box sana gitu. Juga nanti kalau kita dengar ceritanya Yoshi juga akan ada lagi tuh segmen baru-baru yang dibangun sama Yoshi dengan Jago yang membuat orang jadi lebih akses aja. Tapi kalau Tuku konteksnya dulu fokusnya itu untuk cari bridging melalui akhirnya produknya solution planner, which mungkin belum ada yang tahu di sini. Produk itu tidak ada dari awal tapi 4 bulan setelah jalan. Berarti itu produk yang memang dikembangkan berdasarkan permintaan dari konsumen Tuku pada saat itu. Bahkan gue inget lu pernah cerita dia si Tio sebelum buka Tuku dia sempet nggak pernah ya lu ke Australia untuk research kan. Jadi dia ke apa tuh negara yang lain yang industri specialty-nya udah lumayan sangat develop lah so to speak untuk cari tahu kira-kira ini bisa nggak sih dibawa ke Indonesia atau kayak misalnya buat riset ini ready atau belum sih di Indonesia ya kan. Jadi makanya dia juga cukup belajar di keluar terus habis dia balik dia baru ngolah gitu, dia godok lagi senang ada cerita sama udah di summarize ya, tadi dia inget banget journey-nya Mas Tio ya. That's interesting tadi keyword soal ada perubahan preferensi konsumen dari masa ke masa. Mungkin aku pengen coba tanya juga point of view-nya Yoshi ya. Walaupun sekarang kan tadi dikenalinnya Jago Coffee, tapi I believe semuanya juga kenal Yoshi itu di industri kopi definitely nggak semuda umur di Jago Coffee gitu. Dia sudah salah satu co-founder dari Common Ground juga gitu. Dalam journey ini apa yang kamu amati soal perubahan preferensi konsumen soal produk kopi ini dari masa ke masa? Jangan lupa dia juga juara barista. Iya benar, itu penting untuk di highlight. Iya benar-benar jago. Ini penting untuk di highlight. Makanya dia yakin banget bikin namanya jago, karena dia ngerasa dia jago. Nah, jadi kalau kita ngomongin kopi ya ini kita semua udah mengamati masa kopi lah ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin awal-awal Jago Coffee gitu, itu sebenarnya inspirasi dari pelopor-pelopor. Dimana Fernand Aston itu dimana kita pertama mulai belajar tentang kopi dan terus suka kopi, belum pernah close drink kopi, kita mulai langsung masuk dan udah passion dari awal gitu kan. Dan dari situ kita belajar betapa senangnya kita bisa mengedukasi masyarakat tentang kopi. Ya kan, mau kopi specialty, cara ngeblunya, cara mendapatkannya dari hilir. Itu menurut saya tuh dapat inspirasinya with the passion of educating the market. Of course, kalau kita ngomongin edukasi the market, edukasi kan diterimanya dalam berbagai macam waktu. Nah, semua orang terima edukasi dengan waktu yang sama. Ada yang belajar lebih cepat, ada yang belajar lebih lambat, ada yang bisa punya spending power untuk afford to belajar lebih cepat, ada yang spending power yang mungkin belajar lebih lambat gitu kan. Nah ini yang saya lihat perbedaan sebenarnya bukan dari segi preferensi kopi, tapi dari segi preferensi terhadap spending powernya ini terhadap kopi tersebut. Jadi dari inspirasi ini gimana saya bisa mengedukasi yang tadinya untuk
orang-orang yang bisa mampu beli specialty coffee, ke edukasi ke orang-orang yang mungkin belum bisa mampu untuk beli specialty coffee tapi bisa masih merasakan kopi asli Indonesia, masih bisa merasakan kopi-kopi yang ngetren dalam kafe-kafe gitu kan. Jadi membentuk preferensi dari consumer segment atau spending power gitu. Dari segi produk yang kita jalankan, kita juga belajar dari pelopor-pelopor seperti Mas Dio, di mana kalau kalian belum tahu, es kopi susu itu dimulai dari tuku, not anybody else gitu. The first one that started it. Jadi kalau kita ngomong itu minuman Indonesia, bukan minuman tuku sebenarnya yang semua orang ikutin. Gitu. Jadi inspirasi kalau saya mau edukasi specialty coffee ke masyarakat itu mungkin masih lebih susah. Orang masih belum tahu kopi yang asam, kopi yang ada citric lebih acidity-nya gitu, kopi yang bukan pahit, bukan strong, kopi yang light, kopi yang mungkin rasanya lebih berbunga-bunga gitu. Itu mungkin agak susah untuk kita terapin. Perlu waktu yang agak lama ya kan? Atau yang mereka yang sudah terus-terusan pernah mencoba dan mengedukasi diri sendiri baru lebih gampang mengedukasi. Tapi kalau untuk masyarakat keseluruhan itu pasti akan waktu lama. Jadi saya perlu